Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan terkait dengan koneksi antar materi modul 1.2 oleh Priyono, calon guru penggerak angkatan 11 SMK Muhammadiyah 04 Bangsri. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya, sesuai model refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa. Kedua, perasaan. Ketiga, pembelajaran. Keempat, penerapan. Adapun peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah seorang Ki Hajar Dewantara atau yang sering disebut Bapak Pendidikan Indonesia. Filosofi KHD memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan Indonesia. Adapun filosofi yang sampai sekarang menjadi pedoman pendidik adalah trilogi pendidikan, di mana ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan memberikan contoh, ing matya mangun karso, artinya di tengah membangun motivasi, tutwuri handayani, artinya di belakang memberikan dorongan semangat. Di mana awalnya saya belum memahami filosofi KHD secara keseluruhan. Setelah mempelajari dan mendalami filosofi KHD di program guru penggerak ini, bahwa pendidikan itu harus menuntun, bukan menuntut murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid, serta berhamba pada murid dan guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran yang menuntun tumbuh kembang murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dari penjelasan di atas, tentu pemikiran-pemikiran dari KHD telah menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Filosofi yang disampaikan oleh KHD juga masih relevan dan sesuai dengan pendidikan sekarang dengan menerapkan kurikulum merdeka atau merdeka belajar. Sedangkan pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak yang membukakan pola pikir saya bahwa guru penggerak memiliki nilai-nilai yang menjadi landasan bagi guru untuk menjalankan peran-peran mereka. Adapun nilai guru penggerak yaitu mandiri, di mana guru menjadi contoh bagi murid dalam bertutur kata, sopan santun, dan tindakan dalam pembelajaran. Inovatif, di mana guru harus meningkatkan pengembangan diri atau menerapkan praktik inovasi pembelajaran baru dengan dipadukan teknologi yang berkembang. Kolaboratif, di mana guru harus bisa bekerjasama dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Reflektif, guru mampu terus belajar dari pengalaman dan menjadi agen perubahan yang efektif di sekolah. Dan berpihak pada murid, artinya guru dalam mengajar atau mendidik hanya ditujukan untuk kepentingan murid baik setiap tindakan atau pengajaran. Dari penjelasan modul 1.1 dan modul 1.2, peristiwa yang saya alami kedua modul saling berkaitan dan terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berhamba pada murid, di mana guru diharuskan menuntun bukan menuntut murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Maka, guru harus memiliki serta menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam pembelajaran, yaitu mandiri, inovatif, reflektif, kolaborasi, dan berpihak pada murid. Selain itu, guru juga harus bisa menerapkan sekaligus melaksanakan peran guru penggerak, seperti menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi kos bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi di sekolah. Perasaan. Saat momen ini terjadi, saya merasa masih seperti bagikan kata dalam tempurung yang menggambarkan
Saya masih sangat minim pengetahuan dan kurang luasnya pandangan terhadap filosofi KHD serta nilai dan peran guru penggerak. Setelah saya mempelajari, memahami arti dari filosofi KHD serta nilai dan peran guru penggerak, saya mulai memahami, mendapatkan pengetahuan baru bahwa sebagai guru bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, berpusat pada murid. Guru harus menuntun, bukan menuntut bagi murid, sekaligus menjadikan saya sebagai guru agar lebih baik lagi dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD serta nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran di kelas saya yang saya lakukan hanya untuk menuntaskan materi saja, menganggap siapa yang butuh materi silahkan diperhatikan saat saya mengajar dan tidak beranggapan bahwa pendidikan itu harus menuntun serta berhamba pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman tanpa memperhatikan keadaan murid dan karakteristik murid yang berbeda-beda. Sekarang saya berpikir bahwa setiap murid itu unik. Dalam proses pembelajaran, mereka harus dituntun berpihak pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang bisa dipadukan dengan teknologi atau bermain peran. Guru harus bisa menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai guru penggerak dalam pembelajaran kepada murid serta dapat melaksanakan peran guru penggerak dengan baik bagi sekolahan, masyarakat, atau komunitas belajar. Penerapan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu melakukan reflektif dan perbaikan terhadap diri sendiri setelah melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar, merancang pembelajaran yang inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan murid dan materi yang diajarkan, mengajar yang berpusat pada murid. Guru hanya sebagai fasilitator yang bertugas menuntun murid. Mandiri, mengikuti pelatihan dan workshop untuk pengembangan diri tanpa harus menunggu instruksi pimpinan. Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Melakukan kolaboratif baik di sekolah maupun MGMP mata pelajaran. Berkolaborasi dengan tim pengembang sekolah dalam hal mengembangkan sekolah sesuai dengan visi misi sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.